Mulai detik ini, kembangkan selalu loyalitas saudara antar sesama, loyalitas terhadap senior dan pimpinan untuk selanjutnya mengarah pada loyalitas tinggi pada institusi kejaksaan. Loyalitas atau kesetiaan sesungguhnya adalah nilai yang netral, bisa loyal terhadap keburukan atau loyal terhadap kebaikan. Tergantung dari mana saudara sekalian akan membangun loyalitas tersebut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Betungkat Kadat Basa, Bepegai ke Pengatur Perkara. Selamat datang kembali di podcast Corner Kejaksaan Negeri Sintang. Perkenalkan, nama saya Sarah Wanita, selaku host podcast pada hari ini. Senang sekali kita bisa menemani teman-teman semua dimanapun kalian berada. Nah, tahun ini itu Kejaksaan Negeri Sintang sedang bersuka cita dikarenakan pada tahun ini Kejaksaan Negeri Sintang mendapatkan 11 orang CPNS, para adiaksa muda yang mungkin baru bertugas kurang lebih 1 bulanan lah ya di sini. Jadi kita hari ini punya 2 narasumber yang sangat luar biasa, insan adiaksa muda Kejari Sintang. Langsung aja di sini dengan siapa namanya, asalnya dari mana dan formasinya apa. Mungkin boleh kakak yang cantik sebelah sini dulu. Oke, salam halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Endica Nafia Sucimati, asalnya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini saya di formasi pengelolaan penanganan perkara, Kak. Endica, panggilannya apa? Panggilannya Ica, Kak. Ica ya. Nah, kalau abang yang ganteng di sini namanya siapa? Ya, halo semua teman-teman semua, perkenalkan nama saya Christian Chandra Wijaya. Asal saya dari Lampung dan untuk formasi calon jaksa, Kak. Calon jaksa, Ya, Christian ya namanya. Christian. Biasa dipanggil apa nih? Dipanggil Chris aja. Chris aja ya. Berarti di sini kita punya narasumber Chris dan Ica. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat atas kelulusan Christian dan Endica serta seluruh CPNS di seluruh tanah air yang baru bergabung di instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga dapat menjadi pribadi yang amanah dalam menjalankan tugas di institusi kejaksaan ini, terkhususnya untuk rekan-rekan CPNS yang bertugas di Kejaksaan Negeri Sintang. Nah, jadi awalnya tuh saya mau nanya nih, taunya kejaksaan itu dari mana dan motivasi kalian daftar kejaksaan itu apa ya? Boleh mungkin Chris duluan yang jawab. Oke. Untuk tahu dari mana nih, soal tahu dari mana mengenai kejaksaan. Kebetulan kan background saya sebagai mahasiswa hukum dulu dan juga sebagai sarjana hukum, jadi nama besar dari kejaksaan tuh udah sering terdengar lah bagi kami semua mahasiswa pada saat itu. Dan kebetulan juga cita-cita saya kan memang jadi aparat penegak hukum, salah satunya jadi jaksa ini. Dan dengan nama besar yang dimiliki oleh kejaksaan, jadi memang sangat wajar lah pada akhirnya kita semua tahu terkait dengan kejaksaan itu sendiri. Dan terkait dengan motivasi dari saya untuk masuk ke kejaksaan sendiri, memang dengan melihat kinerja dari kejaksaan yang sering seliweran lah, Kak, kurang lebihnya di berita bagaimana penanganan perkara dari kejaksaan, orang-orang profesionalnya, bagaimana kemampuan pengembalian aset keuangan negara yang cukup optimal lah, itu juga jadi salah satu motivasi saya pada akhirnya inginlah bergabung sebagai salah satu dari banyaknya aparat penegak hukum di kejaksaan yang mempunyai nilai integritas yang tinggi. Kurang lebih itu sih, Kak. Memang udah update ya berita tentang kejaksaan. Kebetulan ya, sudah, Kak. Iya, berarti memang udah cita-cita dari lama gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu sih, Kak. Mulia juga cita-citanya ya untuk menjadi seorang jaksa. Nih kalau Ica gimana nih? Awalnya tahu kejaksaan dari mana? Motivasinya daftar itu apa? Oke, untuk awal mula saya tahu di kejaksaan itu dari keluarga, Kak. Jadi itu di keluarga banyak yang share informasi kejaksaan, waktu itu tuh banyak peluang. Terus habis itu untuk motivasi saya selain dari keluarga, memang dari diri saya sendiri sih, Kak. Jadi ingin belajar dan berkembang dari dunia hukum gitu lah ya, Kak. Karena dari background saya juga belum tahu nih sebenarnya bagai hukum, tapi saya di diri saya sendiri memotivasi untuk masuk di dunia hukum, apalagi di bagian administrasi. Jadi seperti itu, Kak. Berarti dari share di grup keluarga kali ya. Biasanya suka ada info locker gitu. Betul. Nih daftar nih gitu. Iya. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu ya. Jadi gitu dia teman-teman.
kejaksaan itu namanya udah harum di mana-mana di luaran sana, mau di sosmed maupun di perbincangan masyarakat di luaran sana. Karena Kejaksaan RI itu telah menjadi lembaga aparat penegak hukum paling dipercaya di Indonesia dengan tingkat kepercayaan sampai lebih di atas 70% per tahun 2025. Sangat membanggakan ya teman-teman. Jadi gimana nih, Kris dan Ica, bangga nggak bergabung menjadi insan adiaksa di sini? Bangga. Bangga, tentu bangga lah ya. Saya juga bangga soalnya. Oke, kita nih langsung aja ya ke pertanyaan yang paling menarik nih. Orang-orang pasti pada bertanya-tanya tentang serba-serbi seputar tes CPNS. Bagaimana tips and triknya dalam mendaftar dan melalui tes CPNS Kejaksaan RI. Nah, jadi saat mendaftar nih, apa aja persyaratan umum dan khusus yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar CPNS Kejaksaan RI? Seperti misalnya, apakah ada batasan usia, minimal tinggi badan, kualifikasi pendidikan, minimal IPK, atau apakah ada yang lain yang belum kami tahu gitu? Boleh diinformasikan gitu. Siapa nih yang mau jawab nih? Dari Kak Ica. Mungkin Ica dulu ya. Untuk di informasi saya Kak ya, di pengelolaan penanganan perkara itu untuk minimal usia itu 18 tahun dan maksimal usia itu 35 tahun. Kemudian untuk BMI itu body mass index, jadi ada indeks massa tubuh itu di 18,5 sampai 28. Jadi untuk tinggi badan pria itu 160, kalau wanita 155. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan dari formasi pengelolaan penanganan perkara itu D3 akuntansi, manajemen, seperti itu Kak. Jadi untuk kualifikasi pendidikan ini dari formasi yang dibuka di kejaksaan itu berbeda-beda tentunya yang spesifik ya. Jadi untuk di pengelolaan penanganan perkara berbeda juga dengan di jaksa mungkin itu. Jadi terus untuk IPK juga di 2,75 minimal itu. 2,75 ya minimal. Dan itu pun juga di di perguruan tinggi ataupun swasta itu ada dilampirkan seperti sertifikat. Sertifikat apa tuh, Ca? Untuk sertifikatnya itu BAN PT namanya Kak. BAN PT untuk ini akreditasi. Betul, ya. Untuk akreditasi. Kurang lebih seperti itu Kak. Nah, kalau dari Kris nih gimana nih? Oke Kak, kalau dari saya kebetulan kan saya formasi calon jaksa Kak. Jadi memang kurang lebihnya untuk persyaratan umum itu sama untuk semua formasi, seperti harus warga negara Indonesia itu tentu, kemudian juga sehat secara jasmani rohani, kemudian tidak pernah dipidana. Dan untuk persyaratan khususnya untuk calon jaksa itu yang pertama kualifikasi pendidikan Kak. Kualifikasi pendidikan itu wajib sarjana hukum. Wajib sarjana hukum karena kan kita lembaga dan institusi yang bergerak di bidang penegakan hukum. Jadi memang wajib sebagai sarjana hukum. Kemudian untuk indeks prestasi kumulatif atau IPK itu kalau untuk di calon jaksa di angka 3,0. Jadi minimal 3,00. Cuman memang di formasi putra-putri Papua dan Papua Barat itu ada kekhususan di angka 2,75 untuk IPK-nya. Oh, ini tuh formasi afirmasi ya. Ya, betul Kak. Jadi ada 3 formasi secara garis besar untuk jaksa. Itu ada formasi umum, formasi lulusan terbaik atau kumlot, kemudian juga formasi dari putra-putri Papua dan Papua Barat. Kurang lebihnya itu Kak. Kemudian ada harus melampirkan sertifikasi bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS. Kalau untuk TOEFL-nya sendiri itu minimal 450, kemudian IELTS-nya itu 5 Kak. Minimalnya 5. Kemudian juga akreditasi dari kampus ataupun universitas di mana pendaftar itu berkuliah itu minimal akreditasi B untuk formasi umum. Untuk formasi kumlot itu di akreditasi A Kak. Akreditasi harus A kalau untuk formasi cum laude atau lulusan terbaik, betul Kak. Dan untuk usia itu setinggi-tingginya 27 tahun untuk formasi calon jaksa. Dan juga terkait dengan tes kesehatan BMI itu juga ada di kami, itu minimal di angka 18,5 sampai 25. Jadi tinggi badan itu minimal untuk laki-laki 160 dan perempuan 150 cm. Itu sih Kak kurang lebihnya untuk persyaratan khusus
dari formasi calon jaksa. Itu Kak. Kalau untuk perhitungan BMI itu gimana ya kalau boleh tahu? Untuk perhitungan BMI itu setahu saya kayak Kak. Iya. Jadi tinggi badan dikurangi berat badan itu dibagi berat badan. Jadi itu nanti dapat range antara 18,5 atau 28 itu. Nanti kalau melebihi syarat itu ya otomatis belum memenuhi syarat itu. Syarat ya, Iya. karena tidak ideal ya Iya, berarti betul. antara tinggi dan berat badan. Oke. Jadi memang harus ideal. Oh ya Kak, ini menginformasikan. Gimana tuh? Jadi di kejaksaan itu nggak cuma dari sarjana hukum. Nah, seperti saya ini ya dari D3 akuntansi, banyak juga itu formasi lainnya dari jaksa. Contohnya dari analis, terus habis itu staf pendukung, dan di tahun ini ada itu ya apa namanya pembukaan untuk tenaga kesehatan. Iya, hari ini, Iya. tahun ini ada pembukaan untuk tenaga kesehatan di instansi kejaksaan. Ya, seperti itu Kak. Jadi nggak minder ini nih yang di luar dari sarjana hukum gitu. Tetap bisa daftar Iya, gitu ya kayak. betul, iya. Betul. Jadi gitu teman-teman. Persyaratan untuk di kejaksaan itu secara umumnya harus berkeluarga negara Indonesia, tidak pernah dipidana, sehat jasmani rohani, serta tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Biasanya ada persyaratan khusus juga terkait tinggi dan berat badan, harus sesuai dengan BMI. Terus biasanya juga ada batas usia di rentang 18 sampai 35 tahun ya, ini juga bervariatif tergantung formasi yang didaftar. Terus kualifikasi pendidikan juga sudah pasti spesifik untuk setiap formasi yang kita daftar. Jadi pastikan ijazah teman-teman sekalian jika ingin mendaftar dipastikan dulu dengan formasinya sesuai atau enggak gitu. Dan tadi menurut informasi dari Ica nih, banyak ternyata formasi di kejaksaan ini di luar sarjana hukum. Ada D3, pokoknya dari SMA D3 sampai S1. Bahkan S1 pun rentangnya luas. Banyak sarjana-sarjana yang dibutuhkan di kejaksaan ini seperti sarjana ekonomi, sarjana teknik, ataupun yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman, jadi jangan takut untuk bergabung di instansi Kejaksaan RI karena memang terbuka untuk kualifikasi pendidikan yang lebih luas selain sarjana hukum gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Bisa dijelaskan nggak secara singkat tahapan seleksi CPNS kejaksaan yang udah kalian lewatin kemarin? Oke. Mungkin dari aku dulu. Iya, ya. boleh. Untuk tahapan ya Kak, terkait dengan seleksi CPNS itu ada 3 tahapan secara garis besar. Yang pertama itu kita harus melewati yang namanya seleksi administrasi. Jadi semua persyaratan yang tadi udah kita bahas itu kita kumpulkan jadi satu dalam satu file dan juga nanti dikirimkan ke website SSC ASN sebagaimana pengumuman yang sudah dilakukan sebelumnya lah. Kemudian setelah seleksi administrasi, apabila memenuhi semua, nanti kita lolos ke tahap SKD. Apa sih SKD itu? SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Yang mana ini adalah salah satu tahap awal kita untuk pada akhirnya bisa lolos meskipun tahapnya masih panjang nih dari SKD. Yang mana dari SKD ini sendiri terdiri dari 3 item soal. Yang pertama itu terkait dengan TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jadi soal-soalnya itu seputar nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan dan juga nilai bela negara tuh. Kemudian item yang kedua itu adalah TIU atau tes intelijensi umum. Itu terdiri seperti materi matematika dasar, kemudian perbandingan, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tes karakteristik pribadi. Jadi ini lebih mengedepankan pada soal-soal tes mengenai kepribadian kita nih. Bagaimana sih dalam menghadapi sesuatu hal, dalam dunia pekerjaan, dalam menghadapi masalah itu seperti apa. Kurang lebihnya itu kalau untuk SKD. Kemudian kalau untuk SKB, itu terbagi lagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama CAT dan juga non-CAT. Dan untuk non-CAT sendiri itu terbagi lagi Kak, jadi dalam beberapa subtes. Kayak ada wawancara pimpinan, jadi nanti kita bakal diwawancarai oleh pimpinan pejabat eselon ataupun pejabat-pejabat di Kejaksaan Tinggi. Kemudian juga ada psikotes, kemudian ada wawancara psikotes, kemudian ada tes praktik kerja, kemudian juga ada tes kesehatan fisik. Jadi memang lumayan cukup panjang lah ya proses untuk SKB ini. Kemudian setelah itu baru kita mengerjakan soal SKB CAT. Itu sih Kak untuk tahap-tahapannya. Kurang lebih sama ya Iya, kita sama ya. sih. Banyak ya berarti tahapannya banyak. Nah, berarti kita butuh kesehatan fisik dan mental yang prima dong. Betul. Kalau boleh tahu, Chris daftar dari Kejati mana ya?
Untuk aku daftar dari Kejati Jawa Tengah. Kejati Jawa Tengah. Kalau Ica sendiri? Di Kejati DIY Kak. Kejati DIY. Iya. Izin Bapak Kejati Jawa Tengah dan Bapak Kejati DIY. Nah, ini mau tahu nih, kan Kejati DIY, Kris di Kejati Jawa Tengah. Boleh tahu nggak, ini tahapannya sama nggak sih sama Kris? Apa beda gitu? Biar teman-teman tahu nih, apakah tes kejaksaan seluruh Indonesia tuh sama kah atau beda-beda di tiap daerah? Boleh dijelaskan, Cak? Untuk tahapannya kurang lebih sama ya Kak, tapi ini untuk menambahkan informasi dari Bang Grace itu untuk SKD itu ada minimal passing grade-nya Kak. Jadi untuk TWK itu minimal 65, TIU itu 80 dan TKP itu 166. Jadi di sistemnya CAT itu ada live score Kak. Jadinya bisa dilihat tuh dari channel YouTube BKN. Jadi iya. Berarti sangat transparan iya, ya betul, tes Kak. SKD Iya, ini. iya. Jadi untuk itu bisa dilihat tuh live score-nya kita waktu tes itu ada orang tua yang memantau tuh live Lewat score-nya. YouTube ya. Teman-teman dekat Iya, segala macam itu nanti pasti kita pada bisa betul. tahu nilainya. Terus itu nanti kalau di nggak nyampe passing grade ya udah otomatis kita gugur lah di situ gitu. Jadi ketiga item itu harus memenuhi passing grade Betul, semua betul. gitu kan. Berarti nggak Iya. bisa ya kalau misalnya TWK, TIU melewati passing grade tapi TKP-nya tidak melewati passing grade, berarti Nah, itu otomatis gagal otomatis ya. gugur. Iya, Secara rankingan dalam live score tuh pasti dia langsung turun paling bawah. Begitu ya. Berarti ini udah transparansinya Iya, betul. banget nih. Bisa dipantau oleh semua orang. Siapapun mau buka live score-nya bisa ya Iya. berarti. Jadi nggak perlu takut lah kalau kita pengen daftar di CPNS terutama kejaksaan, karena memang ya yang penting kita siapin aja gitu. iya. Karena Pasti pasti, ya. nilai transparansi segala macam pasti aman. Aman ya Iya, berarti. Betul. Nah, ini nih yang saya penasaran juga nih, pasti teman-teman di luar juga pada penasaran. Boleh kasih tahu dong tips and triknya atau strategi kalian nih dalam menghadapi tes CPNS gitu, sehingga bisa lolos. Soalnya kan secara saingan kalian ini ratusan ribu orang ya. Terus kalian terpilih bisa lolos CPNS kejaksaan dan berada di Kejaksaan Negeri Sintang sekarang. Boleh dikasih tahu dong. Untuk saya untuk tips and triknya itu belajar dengan giat Kak tentunya. Dari latihan soal, terus ikut-ikut tryout gitu. Kebetulan saya juga ikut platform online, jadinya di situ ada latihan soal perharinya itu. Tentunya saya ikutlah latihan pengerjaan soal, terus habis itu ada tutor, mengikuti tutor-tutor. Jadi bisa untuk mengetes kemampuan diri sendiri gitu loh. Itu sampai mana kita memahami soalnya, itu seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak untuk tips and triknya. Oh gitu. Kalau Kris gimana? Mungkin ada tambahan? Kalau aku mungkin nambahin aja ya. Oh, iya. Dari aku sih selain belajar itu mutlak ya. Dan mungkin di poin belajar ini kalau aku garis bawahi ya Kak, karena kan dalam beberapa tes kayak SKD dan SKB CAT itu kan kita mengerjakan soal yang mana punya itemnya masing-masing. Terkhusus kayak di SKD. SKD itu kan ada TWK, TIU dan TKP. Nah, kita harus tahu nih kelemahan kita. Kita telah latihan soal berapa banyak, kita harus tahu nih kelemahan kita dalam 3 item ini di mana. Karena memang kebetulan di tahunku itu memang yang menjadi dead spot dari soal itu justru di TWK ya. Karena kan dia soalnya penalaran. Penalaran. Jadi bukan memang hafalan berarti bukan ya. hafalan dan agak tricky sebenarnya karena ada beberapa jawaban yang ini kayaknya benar dan ini juga benar. Nah, itu kan harus perlu pemahaman yang lebih dan juga memang hal-hal seperti itu yang menurut aku jadi hal yang penting untuk kita belajar. Jadi kita nggak cuman belajar banyak tapi nggak ada evaluasinya nih. Kita kurangnya di mana segala macamnya. Itu berlaku di semua tes sih sebenarnya Kak, di SKB CAT maupun di SKD CAT. Kemudian hal-hal lain lah di luar kita harus belajar. Yang pertama sih kita harus jaga motivasi diri kita ya. Kalau memang kita dari awal udah niat untuk masuk ke kejaksaan, menurut aku dan aku pribadi aku harus ngasih 1000%, udah bukan lagi 100%, karena pasti orang lain juga ngasih 100%. Totalitas ya. Jadi lebih banyak mana gitu kita yang kasih, karena pasti semua orang dari beribu-ribu orang yang daftar juga pasti ngasih yang 100% gitu loh. Kalau kita sama-sama ngasih 100% kan gak ada bedanya gitu. Iya, jadi kita harus lebih betul. dari itu. Itu sih sama berdoa dan minta restu orang tua itu paling penting ya. Selain itu kan faktor X yang bisa mendukung kita. Seperti itu sih Kak, untuk strateginya. Berarti kalau ngerjain soal tuh kayak TWK yang kamu bilang kan ada penalaran. Ini benar, ini kayaknya benar. Berarti kita harus pilih jawaban yang paling benar antara yang kita rasa benar itu ya. Berarti agak sulit nih teman-teman Adiaksa. Karena kalau TIU kan
semua ilmu pasti ya. Pasti, ilmu pasti ya. ya. Ketika Matematika 2 tambah 2 itu dasar kan lah, pasti ya. 4 gitu. Nah, betul. Ketika kalau TWK kan ada opsi jawaban yang wah ini ada opsi jawaban yang paling bagus gitu loh. Nah, betul. Pun di TKP ya, di TKP itu kan dia tidak ada salah dan benar. Betul. Dari 5 pilihan jawaban, mereka punya indikator nilai masing-masing. Paling benar dapat 5, 4, 3, 2, 21 ya. Nggak ada skor 0 ya. Skor kalau 0, ada cuman TWK ya. maksimal dan minimal aja, dan itu juga lumayan tricky sih sebenarnya. Iya, jadi kita harus memilih jawaban yang paling benar, Paling gitu, benar, untuk betul, mendapatkan betul, skor yang betul. paling tinggi ya kalau untuk Kurang lebihnya seperti TKP itu Iya, ya. betul. Nah gitu teman-teman, jadi kita harus evaluasi kita tuh kurangnya di mana sih untuk bisa memperbaiki kekurangan kita itu, sehingga nanti pada hari H-tes kita sudah lebih maksimal dalam menjalani tesnya. Nah itu dia. Berarti untuk SKD juga kuncinya tuh latihan soal ya secara Latihan konsisten. Kalau SKB sih lebih kepada formasi yang didaftar ya, tergantung formasi yang didaftar. Iya, Jadi persiapkan diri dengan baik. Ya setelah itu kalau ada tes fisik atau tes kesehatan, persiapkan fisik dengan baik, jaga kesehatan, makan teratur, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Karena selain fisik, mental juga harus dijaga untuk melaksanakan tes CPNS Kejaksaan ini. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Kalau boleh tahu di Kejari Sintang kalian di bidang apa, dan sejauh ini sekitar 1 bulanan lah ya kalian di sini ya. Udah belajar apa aja sih di sini? Oh, untuk saya di formasi pengelola penanganan perkara, saya masuk di Pidum, Kak. Pidum itu di bagian tidak pidana umum. Jadi di situ ada tahapan pra penuntutan, penuntutan, eksekusi. Jadi untuk saat ini 1 bulan ini saya baru mempelajari di tahap pra penuntutan. Jadi di situ saya belajar menerima SPDP, terus habis itu menginput berkas itu di aplikasi Pidum namanya CMS. Terus habis itu membuat P16 itu penunjukan jaksa ya. Penunjukan jaksa umum. Terus T4 itu perpanjangan masa tahanan. Iya. Betul, dari kejaksaan ya. Iya, seperti itu, Kak. Oh, bertahap berarti Iya, ya. baru Untuk bertahap. sekarang pra penuntutan dulu. Iya, betul. Nanti mungkin bulan depan sudah belajar tentang tuntutan. Iya. Nanti bulan depannya lagi belajar tentang eksekusi. Iya. Kalau Chris gimana nih? Kalau aku di Sintang ini, aku masuk di bidang Datun, Perdata Tata Usaha Negara. Perdata Tata Usaha Negara. Ini bidang yang sebenarnya dari orang umum tuh kadang jaksa tuh ternyata ada juga nih di ranah perdata dan tata usaha negara. Karena biasanya orang tuh termindset pidana aja. Padahal di kejaksaan itu ada nih bidang perdata tata usaha negara. Dan untuk sampai 1 bulan ini kurang lebih udah diajarin banyak sih sama senior-senior di sini. Terutama kita disuruh baca telaah, karena kan salah satu program dari Datun itu kan telaah dari hasil pendampingan hukum. Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri sini Sintang dengan pemerintah daerah ataupun BUMN maupun BUMD di daerah Sintang. Kurang lebihnya itu, dan karena aku formasi calon jaksa, jadi kan memang meskipun aku di Datun, aku tetap harus dituntut nih sama senior-senior di sini untuk tahu nih perkara Pidum itu seperti apa sih. Kita neliti berkas pidana umum itu seperti apa sih. Kita harus tahu, neliti berkas seperti ini, kita buat P19 seperti ini. Jadi memang untuk teman-teman semua mungkin yang nanti berminat untuk masuk menjadi calon jaksa, kita harus dituntut tahu semua nih. Karena kan basic kita sarjana hukum nih. Kita nggak spesifik ini sarjana hukum pidana, sarjana hukum perdata. Betul. Jadi kalau untuk jaksa sendiri, calon jaksa memang dituntut untuk paham terkait bidang-bidang itu tadi. Secara administrasi juga tidak hanya masalah kasus segala macam, itu harus paham semua sih, Kak. Dan puji Tuhannya memang senior-senior di sini juga banyaklah ngebantu kita. Jadi kita juga banyak diajarin nih sama senior-senior di Kejaksaan Negeri Sintang ini, betul. Tapi berarti di kejaksaan ini perdata dan tata usaha negara tuh bidangnya digabung ya? Iya, betul. Digabung jadi satu. Kalau boleh kasih tahu sedikit aja tupoksi Datun tuh di kejaksaan tuh ngapain aja ya? Mungkin banyak yang belum tahu. Iya. Salah satu tupoksinya itu adalah melakukan pendampingan hukum tadi. Yang mana biasanya dari pemerintah daerah ataupun BUMD
sekitaran wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Sintang ini memerlukan bantuan hukum, pertimbangan hukum ketika akan melakukan sebuah tindakan, kayak semisal ada proyek-proyek segala macam, biasanya mereka minta tolong dari pihak kejaksaan untuk melakukan pendampingan hukum. Nanti adalah outputnya seperti ada legal opinion, kemudian ada legal audit, kemudian juga ada legal advisor. Jadi memberikan nasihat hukum lah, kurang lebihnya seperti itu Kak, kalau untuk di bidang datun. Karena bidang datun tuh sekaligus menjadi jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara, betul. Itu, teman-teman. Gitu. Jadi secara singkat seperti itu ya teman-teman. Tupoksinya tuh di kejaksaan tuh jelas sesuai dengan formasi yang kita daftar. Untuk calon jaksa tadi juga sembari mengerjakan berkas pidana umum, dan untuk tadi yang pengelola penanganan perkara juga mengerjakan administrasi di bidang pidana umum, seperti itu. Oke Sobat Adiaksa dimanapun berada, itu dia bincang-bincang hangat kita yang menarik di hari yang cerah ini dengan narasumber yang juga sangat inspiratif gitu ya teman-teman. Dengan bergabung di kejaksaan berarti kita menjadi bagian garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Potensi karir di kejaksaan juga sangat luas. Ada jenjang karir yang jelas dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai pendidikan dan latihan di dalam kejaksaan ini. Lebih dari itu, kita semua insan adiaksa memiliki peluang besar dalam mengabdikan diri untuk negara dan masyarakat, berkontribusi dalam memberantas korupsi, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan. Ini adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang besar dan sangat mulia. Menjadi seorang pegawai kejaksaan bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang sebuah panggilan untuk turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Jadi bagi Anda semua yang memiliki semangat juang dan integritas yang tinggi, ini adalah jalan yang tepat. Nah, kabar baiknya tahun ini, Kejaksaan juga membuka pendaftaran PPPK untuk tenaga kesehatan. Bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar dan bergabung di instansi kejaksaan, terus semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk terus pantau informasi terbaru dari sumber yang paling terpercaya, yaitu di situs resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di sscasn.bkn.go.id atau juga website resmi Kejaksaan Republik Indonesia di kejaksaan.go.id. Ingat ya teman-teman, jangan mudah percaya informasi dari sumber yang tidak valid. Baik Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia, itu dia obrolan kita hari ini. Makasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow, like, dan postingan kami di Instagram kejaksaan_negeri_sintang. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube kami. Nah, nggak afdol kali ya rasanya kalau nggak ditutup pantun gitu. Kalau saya berpantun, teman-teman jawab cakep. Boleh. Buah mangga, buah kue nih. Cakep. Buahnya masak, mari dimakan. Cakep. Sekian podcast hari ini, salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya Sarah selaku host podcast hari ini, pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.